Membahas keluarga presiden bagiku sangat menarik, apalagi ketika bersama cucu-cucunya. Cucu presiden yang paling terkenal adalah Jan Etes. Jan Etes sekarang sudah besar, hobi bermain basket. Saat bertemu dengan pemain basket sombong, ternyata Jan Etes juga bisa ikut sombong. Tampaknya Jan Etes berbakat di bidang ini. Dilihat dari cara dia berlatih dengan bersemangat bersama teman-temannya. Jan Etes anak yang baik dan sopan. Dan Jan Etes juga punya rasa percaya diri yang tinggi. Wajar juga karena beliau ini cucu dan sekarang bapaknya juga jadi wakil presiden. Dari kesehariannya, Jan Etes terlihat sangat sederhana dan tidak berbeda dengan anak-anak lainnya. Dari kehidupan Pak Jokowi, kita bisa belajar. Dari lingkungan manapun kita berasal, kalau memang bekerja dengan sepenuh hati, apa yang ingin kita raih, bahkan sesuatu yang tidak direncanakan pun bisa terjadi. Saya yakin Pak Jokowi tidak pernah bermimpi untuk jadi presiden pada awalnya. Tapi langit dan bumi mendukung beliau dan akhirnya bisa menjabat sebagai presiden sampai 2 periode. Dan saya tidak pernah tahu kenapa. Tapi dengan apa yang sudah beliau lakukan, mulai dari wali kota, gubernur, dan kemudian presiden, setiap kompetisi beliau tidak pernah kalah. Ini sesuatu yang luar biasa. Seseorang dari keluarga yang sangat miskin, dari rumah berpindah-pindah, kemudian numpang di rumah pamannya, berusaha meneruskan usaha keluarganya sebagai tukang kayu, kemudian menjadi wali kota, gubernur, dan akhirnya presiden. Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau bekerja benar-benar untuk rakyat. Saya percaya itu. Mulai dari wali kota, bagaimana cara beliau memutuskan agar tidak menyakiti siapapun, mencoba menumbuhkan kesadaran pada orang seperti pada kasus pemindahan pedagang kaki lima. Pak Jokowi melakukan itu dengan caranya, menyentuh hati para pedagang agar dengan sukarela mau pindah. Tapi beliau mempersiapkan tempat yang lebih baik bagi pedagang, sehingga akhirnya tempat baru itu benar-benar berkembang pesat. Ekonomi yang awalnya di bawah pelan-pelan merangkak naik. Itu yang terjadi di Solo pada waktu itu. Masyarakat puas dengan kinerja Pak Jokowi dan terpilih kembali di periode berikutnya. Kemudian beliau ke Jakarta untuk menjadi gubernur dan terpilih. Belum selesai masa jabatan 5 tahun, partai politik meminta beliau untuk mencalonkan jadi presiden. Akhirnya beliau menjadi presiden 2 periode. Mungkin situasi seperti ini tidak pernah kita lihat di negara manapun. Hanya di Indonesia dan hanya dialami oleh Pak Jokowi. Mungkin ke depan ada lagi orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin yang baik di negeri ini. Terus terang saya berharap ke depan kepemimpinan Indonesia ini dilanjutkan oleh keturunan Jokowi. Kenapa? Karena Indonesia membutuhkan orang-orang yang ikhlas untuk membangun Indonesia. Keluarga Jokowi ikhlas dalam segala hal, termasuk ikhlas dicaci maki oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Kita melihat itu sebagai hal biasa. Mereka mencaci maki, mereka menghujat karena hati mereka tidak pernah puas. Ya, biarkan saja. Pak Jokowi tetap berjalan lurus bekerja untuk Indonesia. Sesederhana itu. Semua orang yang tidak menyukai beliau diabaikan. Karena mereka tidak penting. Yang penting bagi Jokowi adalah tetap bekerja dengan cepat membangun Indonesia, mempersiapkan Indonesia menuju Indonesia maju dan Indonesia emas. Karena Pak Jokowi hidupnya sudah punya tujuan yang jelas. Sementara orang-orang yang tidak menyukai, tujuannya adalah bagaimana merendahkan semua yang sudah dilakukan Pak Jokowi.
bahkan kalau mungkin menihilkan semua pekerjaan Pak Jokowi. Itu juga tidak ada masalah, karena yang penting bagi pendukung beliau adalah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk Indonesia ini. Sementara orang-orang yang tidak menyukai beliau, coba ditanya, apa yang sudah mereka lakukan untuk Indonesia?